Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi pada Mimbar Kembar pada hari ini, edisi 17 Oktober 2022. Pada kesempatan hari ini saya rindu membagikan sebuah ayat atau lebih tepatnya sebuah perikop yang menjadi inspirasi bagi saya pada hari ini, yang terambil dari Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai 56 dengan perikop berjudul Nyanyian Pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Apabila kita melihat dari kisah Maria ini, diceritakan bahwa saat Maria bertemu Elisabet, ia mengalami suatu kejadian yang menguatkan imannya, menguatkan dirinya, di mana Elisabet pada saat bertemu Maria mengakui bahwa Maria adalah seseorang yang telah dipilih oleh Allah, dipercaya oleh Allah untuk melahirkan anak Allah, yaitu Juru Selamat kita Tuhan Yesus, ke dunia ini. Dari situ, meskipun mungkin pada saat itu Maria mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, di mana sembari mengandung Tuhan Yesus pada waktu itu Maria harus pergi ke sana kemari, melakukan perjalanan juga untuk menghindari dari kejaran-kejaran orang yang ingin mencelakai dirinya. Namun pada saat itu Maria disadarkan melalui Elisabet bahwa Tuhan selalu menyertai Maria. Meskipun Maria sedang dalam kesesakan, kesusahan, Maria menyadari bahwa penyertaan Tuhan nyata, dan melalui kejadian percakapan pertemuan dengan Elisabet itu, Maria kembali dikuatkan imannya. Maka Maria meresponi dengan memuji, memuliakan, dan bersyukur kepada Tuhan. Dalam bagian yang pertama di ayat 46-49, Maria memuji Allah karena perkara yang dilakukan Allah kepada Maria begitu besar, meskipun Maria menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang mungkin jika dilihat dari sisi manusia adalah seseorang yang rendah ataupun tidak bernilai jika dibandingkan dengan Bapa. Namun Bapa tetap rela menyertai, melindungi, memberikan keselamatan kepada Maria sampai titik di mana ia dipertemukan dan dikuatkan melalui pertemuannya dengan Elisabet, sehingga ia mampu menyampaikan bahwa Maria meyakini bahwa ia adalah seseorang yang sangat berbahagia karena telah dipilih Tuhan, dipercaya sebagai ibu dari seseorang yang nantinya menjadi juru selamat bagi kita semua. Pada bagian yang kedua di ayat 49-53, Maria memuji Allah karena kekudusan, rahmat, dan kuasa-Nya.
Karena Maria menyadari kuasa Tuhan yang sangat besar, bahkan tidak bisa ditandingi dengan apapun, jabatan, kekayaan, kekuatan, segala makhluk yang ada di bumi ini. Tuhan bisa membalikkan, Allah bisa membalikkan segalanya dengan mudahnya, karena Maria menyadari semua yang ada di dunia ini hanya bisa ada karena kehendak Tuhan. Karena itu ia selalu bersyukur akan kuasa-kuasa Tuhan yang senantiasa melindungi dirinya sampai saat ini. Di bagian yang ketiga, Maria memuji Allah atas kasih setianya, penyertaannya, kesetiaannya akan janji-janji yang Allah berikan, mulai dari nenek moyang kita, bapak orang beriman Abraham, sampai titik di mana Maria dipercaya untuk mengandung bayi Yesus. Karena itu Maria sangat-sangat bersyukur, karena di tengah-tengah kekurangannya, segala kelemahannya sebagai manusia, kesetiaan, penyertaan, dan janji Tuhan itu senantiasa ada atas diri Maria, di mana seiring berjalannya waktu, semuanya itu semakin dinyatakan oleh Tuhan. Dari sini kita bisa belajar bahwa melalui kisah dari Maria ini, kita hendaknya tidak lupa bahwa mungkin pada saat ini di mana kita menghadapi berbagai masalah, pencobaan dalam berbagai aspek kehidupan, yang mulai mungkin pendidikan kita, pekerjaan kita, kondisi ekonomi kita, kesehatan kita. Dalam semuanya itu hendaknya kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, karena kita ini adalah individu-individu yang sudah dipilih Allah sendiri. Maka dari itu, melalui nafas yang diberikan Tuhan tiap hari, kesehatan, penyertaannya, kehidupan yang masih diberikan ini, hendaknya kita senantiasa sadar dan bersyukur, karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menjalani hari-hari kita. Maka dari itu, hendaknya kita tidak henti-hentinya dengan penuh semangat, dengan penuh ketekunan, senantiasa memuji Tuhan, mengucapkan rasa syukur, rasa terima kasih selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Kiranya sedikit sebagian dari firman yang saya bagikan pada pagi hari ini bisa semakin menguatkan, menyemangati kita untuk senantiasa hidup, semakin bertumbuh, semakin bersemangat, semakin bertekun untuk menjadi individu-individu yang layak dipanggil sebagai anak-anak Allah, supaya kita bisa semakin hidup menjadi seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman yang sudah Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami untuk senantiasa menyadari, senantiasa bersyukur atas penyertaan, perlindungan, segala kuasa yang sudah terjadi pada hidup kami selama ini. Dan kiranya melalui kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami selama kami masih hidup di bumi ini, Tuhan, kiranya kami bisa menggunakan waktu itu dengan baik, dengan penuh ucapan syukur untuk memuji, memuliakan, mensyukuri segala yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kiranya melalui rasa syukur itu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu senantiasa semakin nyata, sehingga kami bisa semakin bertumbuh untuk menjadi murid-murid-Mu, untuk menjadi anak-anak-Mu yang sejati, Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, kesempatan Mimbar Gemar pada hari ini. Sampai berjumpa di Mimbar Gemar online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.